Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa ya. Baik, siapa nih yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih yang udah mau memimpin doa pada hari ini. Baiklah, kita perkenalan terlebih dahulu karena ini pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama Ibu Zahra Nabila. Ibu aslinya dari Kepulauan Bangka Belitung dan sekarang domisilinya di Palembang. Terima kasih. Nah, lanjut nih kalian. Siapa yang mau perkenalan terlebih dahulu? Tampaknya Maaf, sinyal lagi. Ibu lagi bermasalah. Ibu izin off cam ya. Ya, Bu. Oke. Ibu ulangi perkenalannya. Jadi nama Ibu Zahra Nabila, Ibu aslinya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sekarang domisilinya di Palembang. Lanjut nih perkenalan dari kalian. Siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Oke, boleh nih yang duduk di depan. Duluan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Saria Melati, biasa dipanggil Saria. Saya berasal dari Batu Raja. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Saria. Lanjut nih, yang mau memperkenalkan dirinya juga. Saya, Bu. Oke, boleh nih di kanan Ibu, yang duduk di depan. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Suci Ramadhani, biasa dipanggil Uci. Sekarang saya domisili di Palembang. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga, Nisa. Nah, yang terakhir nih, yang duduk di tengah, di depan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Zara Faroza. Saya berasal dari Metro Lampung. Wow, Salam dari kenal Lampung. semuanya. Salam kenal juga. Oke, kita udah perkenalan. Sekarang kita lanjut ke materinya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas yakni tentang besaran-besaran fisika dan pengukurannya. Sebelumnya Ibu share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sebelumnya materi ini udah Ibu share di grup. Apakah kalian sudah baca materi yang akan kita bahas pada hari ini? Baik, kalau diam Ibu anggap sudah ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya juga kita selalu berkaitan dengan yang namanya fisika. Tanpa kalian sadari nih, ada yang tahu tidak apa saja? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, contohnya itu sangat sederhana sekali. Contohnya, ya di saat kalian mengukur benda menggunakan penggaris, mengukur panjang tinggi badan kalian, dan masih banyak lagi. Nah, adapun bahasan-bahasan pokok yang akan kita bahas yaitu tentang besaran fisika dan satuan, pengukuran, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kita lanjut. Nah, pada slide pertama, di situ adalah besaran ialah segala sesuatu yang dapat diukur dan juga dapat dinyatakan dengan nilai. Besaran fisika sendiri dikelompokkan menjadi dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Ada yang tahu nggak nih besaran pokok dan besaran turunan itu apa? Bu, boleh menjawab yang besaran turunannya? Boleh, silakan. Kalau besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oh, itu besaran turunan.
Mungkin untuk besaran pokoknya ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Boleh nih dijawab. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tersusun dari besaran lain. Oke, mantap juga jawabannya. Terima kasih nih untuk yang sudah berani jawab. Kita lanjutkan. Nah, ini besaran pokok. Kalian bisa lihat bahwa besaran pokok itu terdiri dari 7 macam. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, watt arus listrik, intensitas cahaya, dan banyak molekul zat. Kemudian di slide selanjutnya ada besaran turunan. Kalian juga bisa lihat macam-macam dari besaran-besaran turunan yang sudah tertera pada tabel di bawah ini. Baik, Ibu lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada sistem satuan internasional, di mana satuan itu adalah suatu besaran yang nilainya ditetapkan lebih dahulu sebagai dasar untuk melakukan pengukuran. Di sini ada sifat dari standar atau baku, maksudnya dari satuan ini tadi. Yang pertama bersifat tetap, mudah ditiru, dan bersifat universal. Kemudian untuk standar satuan panjang sendiri yaitu meter, karena ini sudah berdasarkan satuan internasionalnya. Kita lanjut. Kemudian ada standar satuan massa yaitu kilogram. Di sini Ibu menjelaskannya secara singkat karena materi sudah Ibu share di grup kemarin dan Ibu yakin kalian sudah membacanya juga. Kemudian ada standar satuan waktu dengan second. Nah, ini konversi satuan panjang, massa, dan waktu. Mungkin di bangku sekolah dasar kalian sudah belajar tentang ini, di mana kalau dia naik tangga itu dibagi 10 setiap tangganya, setiap satu kali naik itu dibagi 10, dan setiap satu kali turun, tangganya itu dikali 10. Seperti itu. Begitu juga yang kilometer, hektometer, sampai milimeter. Kita lanjut. Pengukuran. Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan atau kita tuh mengukur suatu besaran dengan alat ukurnya itu sebagai satuan. Terbaca di sini bisa kalian lihat bahwa alat ukur panjang yakni mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kemudian untuk mistar, ini adalah salah satu cara mengukur mistar. Benda yang diukur ini dan ini nilainya. 21,7 cm. Dan ini adalah jangka sorong. Kalian bisa lihat juga gambar. Kita lanjut pada pembahasan materi kita. Maaf sebelumnya tadi Ibu sempat terkeluar dari Zoom dikarenakan terkendala sinyal. Selanjutnya di sini ada jangka sorong. Kalian bisa lihat di sini jangka sorongnya mempunyai batas ukur 10 cm dengan ketelitian 0,01 mm. Kita lanjut. Nah, di sini ada mikrometer skrup. Kalian bisa lihat bagaimana gambar dari mikrometer skrup itu sendiri. Ibu sebelumnya izin off-cam karena sinyal juga lagi gak baik ini. Oke. Kalian bisa lihat perbedaan dari mikrometer skrup dan jangka sorong. Kalau jangka sorong itu seperti ini. Kalau mikrometer skrup itu seperti ini. Next, di sini ada timbangan atau yang biasa kita sebut alat ukur massa. Di sini prinsip kerjanya itu adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan yang kita gunakan. Dalam dunia pendidikan seringkali digunakan neraca Ohaus 3 lengan atau 2 lengan. Next. Di sini ada alat ukur suhu, di mana biasanya yang sering kita gunakan itu ialah termometer. Termometer yang umumnya itu ya bentuknya seperti ini, yang terdiri dari zat cair dengan pengisi pipa kapilernya itu adalah air raksa atau alkohol. Termometer memiliki berbagai macam jenis seperti termometer klinis yang ini, termometer laboratorium, termometer ruang,
terus ada termometer digital, termometer bimetal, termometer inframerah, termometer termokopel, dan termometer Sig Bellamy. Next. Di sini ada alat ukur waktu. Berkaitan itu, kita seringkali bepergian, kita juga tidak lupa membawa jam tangan. Jam tersebut kita gunakan untuk menentukan waktu dan lama perjalanan yang sudah biasa kita tempuh. Contohnya ada jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, dan stopwatch. Dari alat-alat tersebut, stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik. Ibu lanjutkan lagi, kita next. Di sini ada keselamatan kerja di laboratorium. Salah satu usaha kita untuk menjaga keselamatan kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan adalah dengan memperhatikan dan melaksanakan tata tertib di laboratorium. Penyebab terjadinya kecelakaan ini biasanya yaitu karena kita tidak mematuhi tata tertib daripada kerja di laboratorium. Kemudian kita tidak bersikap baik dalam melaksanakan kegiatan di labor. Terus kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap alat dan bahan serta cara penggunaannya. Kurangnya penjelasan dari guru atau tenaga labor dan tidak menggunakan alat pelindung. Terus ada pun bahaya yang mungkin perlu kita antisipasi nih di lingkungan labor. Yang pertama, luka bakar akibat panas. Yang kedua ada bahaya listrik. Yang ketiga ada bahaya radioaktif. Dan yang terakhir itu ada bahaya kebakaran. Nah, kita udah berada di akhir materi. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, Saria Melati sudah raise hand. Boleh nih, duluan untuk bertanya. Bu, saya izin bertanya ya, Bu. Apakah jangka sorong memiliki nilai skala terkecil lebih dari 1, Bu, ya? Terima Oke, kasih. Saria. Langsung Ibu jawab ya. Ya, jangka sorong tersebut memiliki ketelitian lebih dari 1, yakni ada 0,02 mm dan 0,05 mm. Akan tetapi, dua ketelitian tersebut kalau sekarang jarang sekali untuk digunakan. Seperti itu. Mungkin Anissa Suci boleh nih. Baik Bu, Anissa izin bertanya. Tadi di bagian alat waktu untuk mengukur waktu itu ada jam matahari Bu. Itu bagaimana ya Bu cara kerjanya? Oke, terima kasih Anissa untuk pertanyaannya. Jadi jam matahari itu adalah salah satu perangkat sederhana yang menunjukkan waktu berdasarkan pergerakan matahari di meridian. Jam matahari juga adalah penunjuk waktu yang sangat kuno. Jadi secara singkatnya atau secara kita ngomong secara mudahnya, kita tuh melihat waktu tuh menggunakan bayangan kita sendiri dengan bantuan cahaya matahari, seperti itu. Oke, kita lanjut nih. Ada latihan soal. Oke, kita jawab sama-sama ya. Untuk nomor 1. Siapa nih yang mau jawab? Nomor 1. Nah, Zahra Faroza mau jawab nih nomor 1. Boleh nih Zahra, apa jawabannya? Nomor 1, jawabannya termometer, Bu. Besaran pokoknya pakai suhu. Oke, mantap. Jadi nomor 1 itu jawabannya ya termometer alatnya. Sedangkan besarannya itu adalah suhu. Kita lanjut nomor 2. Siapa nih yang mau mengkonversikannya? Ayo yang mau Saya, nomor Bu. 2. Oke, boleh nih Bu. Saria.
Yang nomor 2 itu hasilnya 0,001 kilometer. Terus yang B-nya itu 100.000 cm. Yang C itu 2,54 desimeter, Bu. Oke, tepat banget jawabannya ya. Dari 1 meter ke kilometer itu berarti naik ya posisinya, berarti dibagi 1000. Kemudian untuk kilometer ke sentimeter itu berarti dia tuh turun tangga nih, berarti dikali 100.000. Nah, untuk yang C ini dia naik 1 tangga, berarti dibagi 10. Nah, untuk nomor 3, siapa nih yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Anissa. Boleh nggak, Anissa? Kalau untuk suhu itu benar, Bu. Satuannya Kelvin. Iya. Terus kalau massa itu salah, Bu. Harusnya yang benar tuh kilogram. Untuk waktu dan panjang satuannya benar, Bu. Sekon dan meter. Oke, mantap. Bagus. Berarti kalian sudah sedikit ataupun banyak memahami dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Kita lanjut. Nah, di sini ada alat-alat ukur. Kalian disuruh untuk menyebutkan nama-nama dari masing-masing alat ukur. Ibu tunjuk ya untuk ini. Mungkin kalian boleh bantu jawab. Oh ya udah, Ibu tunjuk saja ya. Untuk gambar pertama ini gambar apa? Penggaris, Bu. Oke, lanjut di bawahnya. Istar. Mikrometer skrup, Bu. Oke, yang ini? Jangka sorong, Bu. Nah, yang ini? Meteran, Bu. Meteran, Oke. Bu. Sepertinya kalian sudah begitu paham. Di sini? Neraca sama lengan, Bu. Oke, kalau kita ke sini? Jam tangan, Bu. Jam tangan, Bu. Nah, benar. Kalau yang ini? Termometer di metal. Di metal. Benar-benar. Kalau yang ini, termometer yang ini pasti kalian tahu. Tahu, Bu. Termometer apa? Termometer, pirometer. Barometer dan termometer inframerah sebelahnya, Bu. Oke, bagus. Kita nggak perlu menyebutkan semua alat-alat ukurnya, karena Ibu yakin kalian pasti sudah tahu masing-masing atau nama dari alat ukur di bawah ini. Baik, habis, nggak terasa sudah di akhir kegiatan belajar mengajar. Sebelum Ibu tutup nih, Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan apa nih hasil dari kita belajar pada hari ini. Saya, Bu. Oke, boleh nih Zahra yang mau menyimpulkan hasilnya. Kalau yang saya simpulkan dari materi ini, bisa mempelajari macam-macam alat ukur, Bu. Oke. Bisa mengetahui berbagai macam alat ukur. Terima kasih. Oke, terima kasih Zahra. Jadi kesimpulannya itu kita berkaca dari tujuan kita belajar besaran-besaran fisika dan pengukurannya itu adalah kita tahu apa sih besaran-besaran fisika itu, apa sih alat-alat ukurnya itu, seperti itu. Baik, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh nih, di antara kalian siapa yang mau memimpin doa sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Oke, boleh nih Hanisa. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anissa. Terima kasih anak-anak untuk waktunya hari ini.
Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dalam mengajar, dan Ibu minta maaf juga karena harus off cam dari awal kita mulai pelajaran karena Ibu juga lagi terkendala sinyal. Terima kasih waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.